Oke, baik. Selamat bertemu ya. Mohon maaf. Nah, pada saat kesempatan yang indah ini kembali kita berjumpa dengan saudara-saudara semua. Ini saya mohon maaf tidak bisa menampilkan wajah saya. Jadi langsung saya tampilkan untuk slideshow PowerPoint yang ingin saya presentasikan di awal perkuliahan kita. Ini kalau tidak salah angkatan 2022 untuk mahasiswa prodi pendidikan matematika yang menempuh mata kuliah belajar pembelajaran ya. Eh, di sini saya selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran, meskipun di pertemuan pertama ini kita belum tatap muka, memang kebetulan untuk pertemuan pertama biasanya saya secara online saya upload video pada YouTube sehingga saudara bisa tahu. Jadi kita tidak perlu bertatap muka. Nah, kemungkinan di pertemuan kedua kita akan bertatap muka. Sehingga saat tatap muka kita langsung bisa perkuliahan. Tidak perlu perkenalan ataupun saya menjabarkan deskripsi mata kuliah ataupun penjabaran materi-materi yang akan kita pelajari. Baik, di awal ini karena ini angkatan 2022 mungkin banyak yang belum kenal. Nah, itu perkenalkan nama saya Barat Yohanes. Ya, saya salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika. NIDN saya itu mungkin suatu saat saudara membutuhkan bisa gunakan 0714069006. Kalau nomor HP saya itu 082131262500. Itu kalau memang saudara membutuhkan silahkan bisa menghubungi saya juga jika ada yang ditanyakan. Pesan saya kirim pesan saja, nggak perlu telepon. Karena kalau telepon biasanya jarang terangkat. Nah, kalau pesan itu biasanya selambat-lambatnya bisa saya balas. Oke, saya bertempat tinggal di daerah Sliragung, ya, Kecamatan Sliragung. Jadi kalau dengan kampus sangat jauh. Saya di daerah Banyuwangi Selatan. Saya dulu untuk studi saya S1 saya alumni dari Uniba, Universitas PGRI Banyuwangi sama dengan saudara. Nah, itu alumni dari Uniba. Lalu setelah itu saya melanjutkan studi S2 saya atau Magister Pendidikan Matematika juga itu di Universitas Negeri Malang pada tahun 2014. Jadi saya 2009 itu kuliah di Uniba sampai 2013. 2014 sampai 2016 saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang. Lalu tahun 2018 saya mengajar di Uniba. Sebelum saya mengajar di Uniba, saya juga sempat mengajar di beberapa tempat pendidikan. Saya sempat mengajar di Untak juga pernah setahun. Lalu di SMP Katolik Siliragung saya juga pernah mengajar. Lalu di rumah dulu juga pernah les-lesi dan lain sebagainya karena basic saya memang dari pendidikan matematika. Baik, selanjutnya di sini kita ada pada perkuliahan belajar pembelajaran. Nama mata kuliahnya adalah belajar pembelajaran dengan beban studi 2 SKS. Maksudnya 2 SKS itu adalah satu kali pertemuan itu 100 menit. Satu SKS itu setara dengan 50 menit perkuliahan. Jadi kalau 2 SKS itu berarti 100 menit perkuliahan atau 1,5 jam lebih 10 menit. Nah, ini perkuliahan kita. Lalu perkuliahan untuk satu semester itu adalah 16 pertemuan atau 4 bulan kalau penuh. Tapi terkadang kita tidak bisa pertemuan sebanyak 16, terkadang kita tidak bisa karena terbentur terkadang tanggal merah dan lain sebagainya, libur bersama. Nah, tapi nanti untuk perkuliahan saya usahakan sampai 16 pertemuan. Kalaupun kita tidak bisa pertemuan, nah nanti bisa dalam bentuk
penugasan. Penugasan tapi sesuai dengan materi yang disepakati per pertemuan. Jadi nanti diharapkan 16 pertemuan ini lengkap. Nah, 16 pertemuan ini dengan rincian 14 pertemuan perkuliahan. Jadi perkuliahannya 14 pertemuan, yang 2 pertemuan itu untuk UTS dan UAS. UTS-nya pada pertemuan ke-8 dan UAS-nya pada pertemuan terakhir atau pertemuan 16. Dalam pembelajaran ini, penilaian dari saya ambil dari 4 komponen. Ya, jadi saya tidak ambil nilai akhir enggak, tapi saya tidak ambil dari 1 atau 2 komponen tidak, tapi saya mengambil 5 komponen yang saudara perlu perhatikan. Yang pertama adalah absensi. Kehadiran saudara akan saya konversi dalam bentuk angka, itu sebesar 20%. Lalu tugas, setiap tugas yang saya berikan, silahkan saudara kumpulkan ke saya. Nah, nanti itu juga akan saya konversi menjadi 20%. Lalu UTS itu juga 20%, UAS itu juga 20%, dan yang terakhir adalah keaktifan. Keaktifan ini diambil dari mana, Pak? Keaktifan ini diambil dari saudara sepanjang perkuliahan. Saudara tanya, saudara presentasi, nah itu adalah keaktifan. Pasti akan saya nilai dalam setiap perkuliahan. Ketepatan saudara masuk, tepat waktu atau enggak, ya, itu nanti masuk dalam keaktifan. Nah, itu masing-masing komponen itu 20%. Sehingga nanti di akhir itu mendapatkan 100%. Nah, ini bagaimana? Nah, nanti di akhir perkuliahan pasti akan saya jelaskan bagaimana cara mengkonversinya. Absensi saudara dapat berapa? Itu biasanya di akhir perkuliahan akan saya pertanggungjawabkan lah di hadapan kalian. Kalau kalian tidak percaya, boleh tanyakan kepada kakak-kakak angkatan kalian. Biasanya di akhir perkuliahan itu akan saya share. Ini loh nilai kalian. Kalian dapat absensi berapa poin? 18 poin contohnya. Nah, itu dari mana saja? Kok bisa dapat 18? Tugasnya dapat berapa? Dapat 20. UTS dapat berapa? Ini. Ya, itu biasanya di akhir perkuliahan akan saya jabarkan. Kalau saudara mau memperbaiki, ya itu mungkin akan ada peluangnya. Maaf, ini salah. Itu deskripsi bukan analisis real. Ini PowerPoint-nya saya copy paste. Ini deskripsi untuk mata kuliah belajar pembelajaran. Ya, untuk mata kuliah belajar pembelajaran itu deskripsinya seperti ini. Mata kuliah ini diharapkan memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang teori-teori belajar. Jadi selama 1 semester ke depan, saudara dengan saya, kita akan belajar bersama tentang teori belajar. Sebenarnya belajar itu apa toh? Nah, itu kita akan pelajari di sini. Nah, selama ini kan kita di sekolah itu, ayo silakan belajar, nah, jangan lupa belajar. Tapi kita kan tidak tahu belajar itu apa. Nah, itu fungsinya kita kuliah. Jadi orang kuliah itu memandang sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang. Begitu juga dengan teori belajar. Teori belajar itu tidak bisa didefinisikan dari satu sudut pandang. Banyak sudut pandang yang membahas tentang belajar. Sudut pandang dari banyak sekali. Dari tingkah laku, apa yang disebut dengan belajar, itu akan berbeda dengan teori konstruktivis. Cara mengkonstruksi itu juga berbeda. Berbeda lagi nanti belajar yang dipandang dari sudut kognitivis. Itu akan belajar berbeda. Dari behavioris. Behavioris ini perilaku. Itu bagaimana memandang tentang belajar. Nah, itu berbeda-beda nanti. Lalu model. Nah, model-model belajar ini nanti akan didasari dari teori belajar. Nah, bagaimana seorang belajar, nah itu nanti akan ditarik untuk menjadi sebuah model pembelajaran. Nah, dari model pembelajaran akan ada pendekatan pembelajaran. Jadi tidak banyak, hanya ada 3.
teori atau bahasan yang akan kita pelajari, yaitu teori belajar, model pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Nah, ini adalah tiga materi yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester ke depan. Nah, berikut adalah penjabaran materi perkuliahan kita. Nah, jadi di situ yang pertama ini kita kontrak perkuliahan. Nah, jadi saudara silahkan ditulis apa informasi yang ada di sini. Saudara bisa catat, saudara bisa perhatikan. Nah, itu di pertemuan pertama ini, kontrak perkuliahan. Saudara tahu tentang penilaiannya, saudara tahu tentang materi-materinya. Nah, ini adalah di kontrak perkuliahan pertama ini. Nah, di pertemuan kedua, minggu depan, kita akan bahas tentang belajar pembelajaran. Nah, ini apa tuh yang disebut dengan belajar, apa yang disebut dengan pembelajaran. Ini dua kata yang memiliki makna berbeda. Lalu pertemuan ketiga ada teori belajar behavioristik, lalu konstruktivis, kognitif, teori pemutusan informasi, belajar humanistik. Nah, itu teori pemutusan informasi itu juga saya gabungkan dengan teori beban kognitif. Itu semua adalah teori-teori belajar. Nah, itu adalah model pembelajaran, ada langsung dan kooperatif, matematika realistik, reason and problem solving, model pembelajaran inquiry dan problem based learning, PBL. Lalu ada pembelajaran pendekatan pembelajaran konstruktivis. Nah, itu pendekatan pembelajaran pemecahan masalah, open ended dalam pembelajaran matematika, dan pendekatan pembelajaran realistik. Nah, ini jadi dua materi penjabaran materi kita sepanjang 1 semester ini. Nah, semua materi-materi ini itu sudah saya siapkan. Nah, itu pun tidak menjadi materi wajib bagi saudara. Nah, ini adalah materi dasar atau materi pemantik. Saudara bisa mengambil dari buku ataupun referensi yang lainnya. Yang terpenting materinya seperti ini. Nah, materi ini silahkan saudara download pada link deskripsi pada video di bawah ini. Nah, itu nanti akan ada materi 1, materi 2, itu maksudnya materi pertemuan ke-1, materi pertemuan kedua, materi pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan 8 dan 16 itu tidak ada pada materi. Karena itu UTS sama UAS. Nah, jadi ini adalah kontrak perkuliahan kita pertama dan materi-materi kita silahkan saudara download dan saudara pahami. Itu saja. Ini deskripsinya silahkan saudara perbaiki, saudara pelajari, dan ini materinya. Baik, perkuliahan kita ke depannya, nah, ini akan saya buat model diskusi. Ya, karena kan saudara semua mahasiswa apa itu program studi pendidikan matematika. Nah, ke depannya saudara diharapkan bisa menjadi seorang pendidik atau guru, baik guru matematika yang terkhusus. Nah, itu harapannya dengan saudara saya buat model diskusi, sering melakukan presentasi, nah, itu dapat melatih kemampuan saudara dalam mengajar ke depannya. Nah, jadi di sini saya ambil sebelum UTS. Sebelum UTS ada pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Berarti yang kedua ini untuk minggu depan ini masih saya. Oke, berarti ada 5. Pertemuan 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 5 pertemuan ini ya. Silahkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya minta saudara bentuk 5 kelompok. Saya persilahkan. Saudara sudah mahasiswa, saudara sudah tahu. Nah, silahkan saudara bentuk menjadi 5 kelompok. Setelah terbentuk menjadi 5 kelompok, silahkan saudara undi. Kelompok pertama mempersiapkan materi tentang teori belajar behavioristik.
Kelompok kedua tentang teori belajar konstruktivis. Kelompok ketiga teori belajar kognitif. Kelompok keenam teori pemusatan informasi dan teori beban kognitif. Kelompok kelima teori belajar humanistik. Nah, setelah saudara mendapatkan kelompok dan sudah tahu kelompok berapa, tugas saudara yang pertama, buat makalah. Buat makalah. Yang kedua, buat PPT. Yang ketiga, saudara akan presentasi. Ya. Kelompok pertama, saudara presentasi pada pertemuan ketiga ini. Berarti minggu depannya lagi, itu baru saudara presentasi untuk kelompok pertama. Kelompok kedua dan seterusnya per minggu akan bergantian. Ingat ya, kelompoknya. Oke. Terus untuk makalah semua kelompok 1 sampai kelompok 5 itu dikumpulkan minggu depan. Minggu depan dikumpulkan untuk semua kelompok. Semua kelompok 1 sampai kelompok 5 itu mengumpulkan makalah pada pertemuan minggu depan. Minggu depan silakan saudara kumpulkan ke saya. Lalu untuk PPT-nya bagaimana? PPT-nya dikumpulkan juga. Maksimal juga minggu depan. Maksimal. Silahkan saudara buat PPT pada PowerPoint, setelah itu konversi pada PDF, dan silahkan dikirim di grup WA kita. Di situ ditulisi kelompok 1, teori belajar behavioristik. Nah, itu dikirim di grup. Kelompok 2, teori beban konstruktivis. Nah, itu silahkan di-share di grup. Sehingga semuanya nanti akan dapat. Semuanya akan dapat tentang PPT. Dan juga makalah. Makalah dalam bentuk PDF juga dikumpulkan di grup. Oke, saya ulangi lagi. Bentuk kelompok menjadi 5, lalu diundi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 mulai dari teori belajar behavior. Kelompok 2 konstruktivis, kelompok 3 kognitif, kelompok 4 pemeriksaan informasi dan bahan kognitif, kelompok 5 humanistik. Yang kedua, minggu depan harus mengumpulkan dalam bentuk print-printan dan sudah jilid ke saya semua kelompok makalahnya. Yang ketiga, maksimal minggu depan itu berarti sebelum kita perkuliahan, saudara harus sudah kirim di grup WhatsApp dalam bentuk PDF makalahnya dan juga PPT-nya. Gitu ya. Terus untuk presentasinya masih di minggu ketiga. Minggu depannya lagi. Itu presentasi untuk kelompok 1. Nah, itu saja dari saya untuk kontrak perkuliahan kita. Apa yang kita pelajari setengah semester ke depan. Nah, jadi harapannya nanti saudara presentasi di depan, saya di belakang. Nah, nanti saya akan memberikan tambahan kalau memang perlu ditambahkan, akan memperbaiki jika mungkin ada kesalahan. Nah, nanti silahkan saudara yang atur, ada apa itu? Ada moderator, ada pembawa materi. Nah, jadi semua harus bisa membawa materi. Moderator tidak hanya moderator saja, ya. Jadi nanti juga semua harus menyampaikan materi. Nah, itu saja pertemuan kita yang pertama ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pembelajaran kita, perkuliahan kita 1 semester ke depan. Dan jika ada yang ditanyakan, minggu depan kita akan ketemu. Saudara bisa menyampaikan. Baik, akhir kata sekian.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.